Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Nasihin akan menjelaskan tentang bagaimana tekanan parsial di darah. Jadi tujuan pembelajaran pada video kali ini yang pertama, siswa dapat mengetahui proses aliran darah berdasarkan konsep tekanan. Dan yang kedua, siswa dapat mengetahui proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida berdasarkan konsep tekanan parsial. Coba perhatikan pada sistem peredaran darah ini. Ini jantung memompa darah yang menuju paru-paru, ini yang menuju ke seluruh tubuh. Kandungan di sini, kandungan darahnya berbeda-beda, khususnya kandungan oksigen dan karbon dioksidanya. Darah bisa mengalir karena ada pompaan jantung, yaitu dari bilik. Dari bilik menuju ke paru-paru, ini bilik kanan. Kalau bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Kita fokus pada paru-paru. Ini paru-paru kanan, dan yang ini adalah paru-paru kiri. Di dalam paru-paru terdapat banyak alveolus-alveolus seperti gelembung-gelembung. Kita perbesar saat di sini gambar alveolus yang sangat banyak. Setiap gelembung ini namanya alveolus. Jamaknya alveoli. Nah, satu alveolus coba kita perbesar. Nah, alveolus ini diselaputi oleh kapiler darah. Kapiler darah yang masuk dari sini akan mengalir ke sini, banyak mengandung CO2 dan sedikit oksigen. Ini dari arteri pulmonalis. Nah, kapiler ini terjadi pertukaran gas. Di alveolus banyak mengandung oksigen sehingga berdifusi ke kapiler darah. Karena kapiler darah yang mengandung hemoglobin mengikat CO2 akan melepas CO2-nya dari konsentrasi tinggi di kapiler darah, dilepas ke rongga alveolus yang lebih kecil tekanan CO2-nya. Jumlah CO2-nya lebih kecil. Karena volumenya lebih kecil berarti volume tekanan pada paru-paru alveolus ini kecil. Jadi terjadilah pertukaran oksigen dan CO2 di sini. Hemoglobin di kapiler melepaskan CO2. CO2-nya bertekanan tinggi di kapiler. Nah, ketika hemoglobin melepas CO2, maka langsung O2 terikat kepada hemoglobin dan disalurkan keluar ke jantung melalui vena pulmonalis. Jadi vena pulmonalis sedikit mengandung CO2 tetapi besar tekanannya, besar volumenya O2-nya. Jadi kapiler darah pada alveolus dari arteri pulmonalis berwarna biru memiliki tekanan CO2 besar dan tekanan oksigennya kecil. Itulah tekanan parsial.
Di alveolus ditegaskan lagi memiliki tekanan oksigen besar daripada kapiler dan tekanan CO2-nya lebih kecil. Kemudian kapiler darah yang keluar dari alveolus menuju ke vena pulmonalis berwarna merah ini memiliki tekanan oksigen yang besar dan tekanan karbon dioksidanya kecil. Nah, kemudian bagaimana kalau di otot kaki? Saya perbesar, ini otot kaki, ini kapiler darah. Ini kapiler darah dari arteri. Arteri dari jantung ini banyak mengandung oksigen. Artinya tekanan oksigennya besar, tetapi tekanan CO2-nya kecil. Sedangkan pada otot CO2-nya, tekanan CO2-nya besar. Dan tekanan oksigennya kecil. Hb yang mengikat O2 akan terlepas, lebih kuat mengikat CO2 daripada O2, sehingga Hb yang ada di kapiler darah ini banyak mengikat oksigen akan dilepas oleh Hb untuk mengikat CO2. Nah, akhirnya O2 yang ada di otot akan bertambah dan CO2-nya berkurang karena diikat oleh Hb, kemudian dikeluarkan melalui vena. Ini dikeluarkan melalui vena masuk ke jantung. Begitu seterusnya sehingga jantung mengeluarkan ke paru-paru untuk ditukar kembali untuk banyak mendapatkan oksigen. Jadi kapiler darah dari arteri warna merah memiliki oksigen, tekanan oksigen besar dan tekanan CO2-nya kecil. Jaringan otot pada kaki yang berwarna ungu ini memiliki tekanan parsial CO2-nya sangat besar, sedangkan pada O2-nya sangat kecil. Terjadilah difusi di sini. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar IPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.